Halo sobat-sobat fisika asik dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi sama Pak Andi dalam channel YouTube Fisika Itu Asik. Oke, kita masih melanjutkan permasalahan gerak lurus. Jadi permasalahan yang ketujuh adalah gerak jatuh bebas. Yang kedelapan gerak vertikal ke bawah. Jadi sudah 7 dan 8 permasalahan yang sudah kita bahas. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe channel YouTube ini, dipelajari, diulang-ulang supaya kamu paham tentang materi tentang gerak lurus. Oke, kita mulai ya. Jadi setelah kita mengenal gerak lurus berubah beraturan, apa itu gerak lurus berubah beraturan, mungkin bisa diulang-ulang channel YouTube. Oke, sobat-sobat fisika asik, kali ini jumpa lagi sama Pak Andi dalam channel YouTube Fisika Itu Asik. Oke, pembahasan kali ini kita masih dalam gerak lurus, masih judulnya gerak lurus ya, tapi permasalahan itulah permasalahan yang ketujuh, yaitu gerak jatuh bebas. Bagaimana pula itu konsep daripada gerak jatuh bebas? Itu yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Tapi jangan lupa subscribe video ini dan like. Kalau perlu kasih komentar, bagus atau tidak di komen. Oke, kita lihat permasalahan ini. Jadi kita pahami betul ya, gerak lurus berubah beraturan itu apa? Itu lihat channel YouTube sebelumnya, pahami betul gerak lurus berubah beraturan itu. Kemudian kita tahu gerak lurus berubah beraturan itu S V0 T tambah setengah AT kuadrat VT V0 tambah A kali T VT kuadrat V0 kuadrat tambah 2AS. Sekarang bagaimana merubah persamaan ini kepada jatuh bebas? Benda kalau jatuh bebas, ya ini benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, ini nama jatuh bebas namanya. Syarat daripada benda jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Jadi kalau speedo ini dijatuhkan tanpa kecepatan awal, itu namanya jatuh bebas. Jadi V0-nya itu saat lepas dan VT-nya itu saat di mana titik terakhirnya kita melihatnya. Itu namanya jatuh bebas. Kalau kita lihat gerakan benda itu makin ke bawah makin cepat, berarti jenis gerak itulah GLBB. Maka semua persamaan GLBB terpakai untuk gerak jatuh bebas. Nah, persamaan GLBB yang pertama itu S V0 T tambah setengah AT kuadrat. Bagaimana kita merubahnya menjadi gerak jatuh bebas? V0-nya kan 0 karena tanpa kecepatan awal. Kemudian A-nya sama dengan G. Karena makin lama makin cepat berarti plus G. Jadi kalau gitu dia menjadi V0-nya 0. Jarak pada GLBB merupakan tinggi pada jatuh bebas. Jadi jaraknya merupakan fungsi ketinggian. Berarti S sama dengan H. Jaraknya berubah simbol saja ya. Karena tinggi itu height. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian bagaimana rumus GLBB yang kedua merubah menjadi jatuh bebas? VT sama dengan G kali T. Kenapa? Karena V0-nya 0. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Dia akan menjadi VT kuadrat ditambah 2GH. Berarti VT saja akar daripada 2GH. Jadi kalau GLBB rumusnya 3, jatuh bebas juga persamaannya jadi 3. Jadi kalau GLBB hafal, maka jatuh bebas juga jadi hafal ya. Oke, kita lihat soal nomor 1 ya. Jadi soalnya ini kita ambilkan dari buku ini karena buku ini sudah didesain sedemikian rupa. Ada contoh soalnya dan diambil contoh soal yang gampang dulu sampai yang sulit. Nah, jadi kita ambil dulu konsepnya yang gampang saja dulu. Nah, jadi diambilkan dari buku ini 101 penuntun paham fisika. Oke. Nah, jadi memang buku itulah penuntun. Salah satu soalnya itu ini. Bola jatuh dari atap gedung yang tingginya 40 meter. Jadi mungkin ini hanya 40 meter ya. Jadi ini 40 meter, anggap ini sebuah gedung. Tentukan kedudukan atau posisinya
serta kelajuan bola setelah jatuh dia selama 1 sekon. Jadi mungkin posisinya 1 sekon itu di sini, T-nya sama dengan 1 sekon. Di mana posisinya dari keadaan awal? Jadi jawab ya, jawab. Jadi karena A itulah setengah GT kuadrat, berarti untuk waktu A 1 sekon, maka posisinya adalah H setengah kali 10, karena gravitasi bumi kita ini kalau nggak diketahui harganya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat, berarti setengah kali 10 kali 1 kuadrat, berarti H sama dengan setengah kali 10 5, 5 kali 1 5, berarti posisinya 5 meter dari keadaan awal. Kalau itu berapa kelajuannya? VT G kali T, berarti VT nya 10 dikali 1 berarti 10 meter per sekon. Jadi setelah dia bergerak 1 detik kemudian tingginya 5 meter, kecepatannya 10. Dimana kecepatan awalnya tadi adalah 0. Jadi makin ke bawah dia makin cepat. Nah sekarang bagaimana kalau detik kedua? Bagaimana dia kalau detik kedua? Berarti T sama dengan 2 sekon. Berarti H sama dengan setengah kali 10 dikali 2 kuadrat. Berarti ini 5 kali 4 berarti posisinya 20 meter. Ya, jadi 20 meter. Karena dia punya gravitasi. Jadi detik pertama 5, detik kedua sudah 20, detik ketiga mungkin sudah jadi 60 gitu. Nah, oke. Kemudian berapa kecepatannya setelah 2 detik? Berarti ini G kali T. Berarti 10 kali 2 berarti ini menjadi 20 meter per sekon. Nah, jadi inilah contoh soal daripada jatuh bebas. Jadi pada saat 1 detik ketinggiannya 5 meter dari posisi semula, kemudian kecepatannya 10, pada detik kedua tingginya sudah 20 meter dari posisi semula dan kecepatannya 20 meter per sekon. Oke, sekarang permasalahan yang ke-8. Permasalahan yang ke-8. Nah, yaitu gerak vertikal ke bawah. Apa beda jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah? Kalau jatuh bebas tadi V0-nya tidak ada atau V0-nya 0, jadi tanpa kecepatan awal. Kalau gerak vertikal ke bawah V0-nya ada. Jadi waktu kita melihat benda atau keadaan awal, dia sudah punya kecepatan awal. Jadi benda yang jatuh kita berikan kecepatan awal atau kita ginikan dia, kita ayun berarti kita berikan kecepatan awal, itu namanya gerak vertikal ke bawah. Itu beda. Jadi syaratnya itu V0-nya tidak sama dengan 0. A-nya masih tetap sama dengan G. Jadi A-nya masih plus karena dia makin ke bawah makin cepat. Karena dia punya A atau punya percepatan, di sini percepatan gravitasi bumi, geraknya masih GLBB. Maka bagaimana merubah persamaan GLBB menjadi gerak vertikal ke bawah? Jadi S tetap sama dengan H ya. Jadi V0T ditambah setengah A ganti dengan G, berarti V0T tambah setengah GT kuadrat. Kemudian VT V0A kali T, berarti VT sama dengan V0 ditambah GT. Kemudian VT kuadrat V0 kuadrat tambah 2S, dia akan menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Jadi GLBB-nya mantap, gerak vertikal ke bawahnya juga bisa. Jadi dia sama konsepnya dengan gerak jatuh, gerak lurus berubah beraturan. Cuma ganti saja dia dengan A sama dengan G. Oke, sekarang kita lihat soalnya, tetap mengacu kepada buku kita 101 Penuntun Paham Fisika. Memang dituntun kita dengan buku ini. Salah satu soalnya begini. Bola dilempar vertikal ke bawah ya dengan kelajuan 5 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya ada. Jadi jawab ya. Kecepatan awalnya ada. Berarti V0-nya 5 meter per sekon. Itu maka kita katakan dia gerak vertikal ke bawah karena V0-nya ada. Kemudian tingginya itu adalah 5 meter. 30 meter. 30 meter. Kemudian G-nya tetap 10 ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian selang waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Jadi ketika dia jatuh sampai dia di tanah, berapa waktu yang dibutuhkannya gitu. Berarti berapa T-nya. Ya, dengan kecepatan 5 meter per sekon
dengan ketinggian 30 meter. Jadi tingginya 30 meter nih. Berapa waktunya sampai dia 30 meter ini menyentuh tanah? Karena gerak vertikal ke bawah, berarti yang pas kita pakai yang A adalah H sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Kita masukkan H-nya 30, V0-nya 5, berarti 5T ditambah setengah kali 10, 5, berarti 5T kuadrat. Sehingga nanti ini 5T kuadrat ditambah 5T dikurang 30 sama dengan 0. Jadi ya persamaan kuadrat jadinya. Mungkin bisa sama-sama kita bagi 5. Berarti ini T kuadrat ditambah T dikurang 6 sama dengan 0. Karena dia persamaan kuadrat, untuk mencari T-nya kita faktorkan. Kalau ini bisa kita lihat nih, T kurang 2, T tambah 3 nih. Bisa kita uji ya, T kali T, T kuadrat. 3T kurang 2T, T. Min 2 kali 3, min 6. Berarti benar ya. Berarti sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 2 detik. T sama dengan min 3. Itu namanya TM, tidak memenuhi namanya. Karena nggak mungkin waktunya negatif. Jadi kalau begitu, berapa waktu dia sampai ke tanah dengan jarak 30 meter, 2 detik kemudian. Itu maksudnya. Kemudian nomor B, berapa kelajuan bola pada saat menyentuh tanah? Berarti yang pasnya kita pakai adalah VT kuadrat. Ya, berarti VT sama dengan V0. Jadi B, kita ambil VT sama dengan V0 tambah GT saja. Tapi kalau VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2GH juga sama, karena H-nya ada. Tapi ambil saja yang gampang. Jadi kalau gitu nih V0 5 ditambah 10 ya dikali 2, karena waktunya 2 yang kita pakai. Berarti ini 5 dikali 20, maka VT-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, itu kira-kira. Jadi, berapa kecepatan menyentuh tanah? Berarti dia 5 meter per sekon. Jadi, dari dua soal ini, sudah bisa kita membedakan bagaimana itu gerak jatuh bebas dan bagaimana gerak vertikal ke bawah. Oke, mungkin video ini bisa diulang kembali, dipahami bagaimana merubah rumus GLBB menjadi jatuh bebas, gerak GLBB menjadi gerak vertikal ke bawah, dan dengan dua contoh soal ini. Mungkin diulang-ulang kembali channel ini supaya lebih paham sampai mengerti konsep ini. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan diberi komen video ini supaya kamu bisa memahaminya dengan baik, bisa diulang-ulang kembali. Oke, fisika itu asyik.